Ternyata dalam lele, sahabat-sahabat semua yang mau juga beternak lele, ternyata sama kita dalam beragama bahwa yang penting itu ilmunya dulu. Jangan tergiur keuntungannya dulu. Salah kalau lihat iklan-iklan peternak lele di YouTube, wah untungnya besar, untungnya besar. Kalau tidak ada ilmunya nggak akan beruntung. Pakat. Nah, jadi kita kendalanya tadi salah mengambil guru kayaknya. Ternyata dalam beternak lele gue salah mengambil guru ya gagal. Akhirnya kita menemukan guru. Intinya temukan mentor lah. Kita punya kelompok binaan di masyarakat. Para petani Se-Kabupaten Bandung. Enggak, baru-baru wilayah Dayakolot. Oh. Wilayah Dayakolot ada petani-petani sawah, Iya, iya, bapak-bapak petani yang beli benih, ngambil benih ikan dari sini kita bina. iya. Kita bina, bahkan kita salurkan hasil panennya. Kita juga punya kelompok olahan lele. Oh iya, iya. Nah, olahan lelenya itu sebagai pemberdayaan ustadzah-ustadzah. Jadi ustadzah-ustadzah nanti mencuci lele, kemudian dikasih bumbu, kemudian dikemas, di frozen, lalu jadilah dikasih nama lesigor, lele Oh siap iya. goreng. Nah itu nilai jualnya lebih tinggi daripada menjual lele secara langsung. Like, manawi di komen, manawi barokah, manawi manfaat, manawi di subscribe dan naminage, mama nawian, naminage, mama nawian, naminage, mama nawian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Generasi 34, sahabat 34 di rumah, dimanapun Anda berada. Ini adalah konten perdana Putra Ajengan. Sahabat, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang bisa dibilang beliau adalah seorang ajengan, sahabat ya. Ajelengan. Beliau adalah salah satu pengelola Pondok Pesantren Darussalam Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, pimpinan Kiai Haji Uman Syahruman. Sahabat sekalian, pesantren ini ada selain pengajian seperti biasanya, ada juga takhusus tahfidz sama qiraatu sab'ah ya. Ya, betul. Nah, namun yang akan kita gali di sini sekarang itu bukan bidang pendidikannya, bukan bidang ngaji santri kumaha, sabaraha santrina. Bagian Pak Kiai itu ya, tadi. itu mah bagian Pak Kiai lah. Kita akan membahas terkait ini sahabat balong ini. Udah kelihatan kan di belakang balong, berarti ini berkaitan dengan ikan. Jadi Pondok Pesantren Darussalam ini menurut info yang didapat itu punya kegiatan pengembangan ekonomi, sahabat, itu di bidang ikan lele ya. Ya betul, budidaya ikan. Budidaya ikan lele. Terus ada ayam Brahma, ayam hias ya. Ayam hias sama domba moreno. Domba moreno. Wilujeng sonten atur nuhun tos gaduh kesempatan, mugia berkah sadayana. Alhamdulillah, amin tuh sadayana, amin. Ajengan punten ieu mah ada obrolan bebasnya. Siap. Bebas. Janten hoyong ternyata ya masyarakat kedah terang penginten bahwa kegiatan pendidikan sekarang khususnya di pesantren itu bukan hanya mengaji, tapi santri oge panginten harus dikasih pemahaman terkait ekonominya ya, supados rengse masantren teh tos tiasa aya nu tiasa dipidamal tuh. Gaduh berkarya, bisa berkarya. Bisa berkarya, sahabat ya, bisa berkarya. Nah, khususnya mungkin yang akan kita bahas sekarang ikan lele heula pangintennya. Nah, ieu mah panginten bade naros teh mulainya dari kapan gitu. Ngabudidaya ieu tos rada Rabi mah rada agreng ke pami dinu tampilan sahabat 34 itu ada
tos aya balong-balong anu ku tembok nu tos sae lah itu tos-tos ieu janten kangge non pembibitan terus aya tos-tos aya. Nah, manawi itu mulainya kapan terus idena dari mana gitu ajengan awalna. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Sukron atas kesempatannya. Panginten kieu pesantren Darussalam tidak terlepas dari ide-ide pesantren sebelumnya. Leres. Kata acana orang ngiring bela sungkawanya ngantun kenana pakai Haji Papuad Sumun di sumun. Ranca Bali Al Ittifaq. Beliau yang menjadi inspirasi bagi semua pesantren bahwa pesantren harus bergerak di bidang pertanian atau perikanan, dan itu adalah salah satu bidang pengembangan ekonomi. Alhamdulillah. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga kami di Darussalam, di lingkungan Darussalam, para pengajarnya mencoba membuat kelompok budidaya ikan lele semenjak tahun 2019. Ikan lelenya ikan lele jenis sangkuriang. Di sini kita di bidang pembenihan, Ya. pendederan disebutnya, kemudian ada pembesaran. Bahkan kita juga punya kelompok olahan lele. Oh iya. Nah, olahan lelenya itu sebagai pemberdayaan ustadzah-ustadzah. Jadi ustadzah-ustadzah nanti mencuci lele, kemudian dikasih bumbu, kemudian dikemas, di frozen, lalu jadilah dikasih nama lesigor, lele Oh siap iya. goreng. Nah itu nilai jualnya lebih tinggi daripada menjual lele secara langsung. Oh. Berarti pasaran kalau pasaran ke apa namanya tukang pecel nukar itu ente. Kita enggak, kita langsung diolah. Kita Oh. olah menjadi lesigor, kita open PO setiap Rebo dan Sabtu. Oh. Jadi lelenya lebih bernilai jual. Ya. Kalau ke tengkulak kita rendah ya, tapi kalau diolah sendiri kita bisa lebih banyak. Oh, jadi ini berdiri bisa dianggap baru pangintennya. Ya baru Baru 3 tahunan kita ya? baru 3 tahun, jalan 4 lah. Tapi pemasaran tadi kayak ikan, berarti kalau ikan lele mentahannya nggak Paling kita menjual benih. jual benih. Kita jual benih ke petani sekitar sini. Dayeuhkolot, Margahayu, Bala Endah. Ya ada yang dari jauh juga ada, dari Subang juga ada, dari Sumedang juga ada. Kalau pasar benih kita tidak akan pernah hilang lah, bahwa Ya. terus bahkan tidak terlayani semua kalau Betul, benih. betul. Nah kebetulan kalau kita membesarkan ada 4 kolam pembesaran, nah kita pakai untuk olahan itu. Ya. Nanti mungkin bisa dilihat sahabat-sahabat itu untuk lele Sangkuriang. teh nu kumaha ke Bang. Itu mah tiasa di searching di Google atau tapi engke di tiasa ditampilkan mah internya di dokumen sedikit-sedikit lah nanti di dihanap ke meureunnya. Nah, Ada di yang mana. unik Bang Gupta, lele sangkuriang itu yang saya pakai, itu lele sangkuriang dari Abah Nasruddin Gadog Bogor. Oh ya. Beliau adalah salah satu yang pertama kali bisa memijahkan lele sangkuriang secara alami, dan kami adalah binaannya. Jadi kami binaan langsung dari Abah Nasruddin, dan metodenya menggunakan metode Abah. Oh, Kenapa metode Abah? Karena di sana mirip seperti kita di ilmu agama, bahwa mijahin lele juga harus ada sanadnya. Dan lele juga ternyata indukannya harus jelas sanadnya supaya hasilnya bagus dan kualitasnya bagus. Nah itu ajangan emang yang berbeda dari segi apanya dari kalau pakan sepintas atau seperti apa? sama ya, tapi kalau dari lebih kita ketika udah sering mengenal lele sangkuriang kita akan tahu bedanya. Dia lebih panjang, lebih cepat besar, terutama di pertumbuhannya, pertumbuhannya lebih cepat besar, kemudian dagingnya lebih gurih. Oh. Nah itu tadi untuk pasaran si lesigor itu sendiri ke supermarket atau kemana? Enggak, kita di online saja. Oh di online. Ya di online. Tapi lumayan pengen. Oh iya, itu kita PO tuh ya habis terus lah gitu. Oh, jadi alhamdulillah. kita kalau bikin lesigor kan PO-nya misalkan 200 bungkus ya, kita bikin 250 dilebihin, tapi kadang-kadang habis juga. Oke sahabat 34 sudah didengarkan pemaparan dari ajengan Dadan ya, bahwa ini apa namanya karya yang betul-betul sebetulnya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ini dari
khidmah mintanya Iya, ke abah Ikhwan. guru, terus dijadikan modal untuk meningkatkan sumber daya ekonomi Betul, gitu. betul. Bahkan di sini juga berarti guru-guru di sini Ya, mereka belajar semua. Ada yang ikut belajar untuk bebenihan, ya. ada yang pembesaran, ya ada olahan. Bahkan kemarin kita juga sama terus berhubungan dengan lembaga-lembaga pelatihan. Ya, ya. Seperti kemarin dari kita ada yang ikut pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri. Itu untuk meningkatkan kapasitas kelompok di pesantren ini. Nah, ini untuk kelompok seperti pesantren di Darussalam ini yang fokus di lele ini sudah hanya Darussalam atau Kita punya kelompok binaan di masyarakat. Para petani-petani. se-Kabupaten Bandung? Enggak, baru-baru wilayah Dayakolot. Oh, Wilayah Dayakolot ada petani-petani sawah, iya, iya, iya. bapak-bapak petani yang beli benih, ngambil benih ikan dari sini, kita bina. Iya, iya. Kita bina, bahkan kita salurkan hasil panennya. Oh, Ada jadi hasil panennya bisa diambil. Bisa diambil ke sini, kalau kebetulan mau cepat langsung ke pasar, tapi kita yang menyalurkan. Oh. Jadi manfaatnya untuk betul-betul untuk umat. Jadi Iya. bukan hanya untuk pondok pesantren, terus pribadi-pribadi ustadna merenya, betul, betul. untuk semua baginten ya. Alhamdulillah dia bisa jadi contohnya sahabat. Membantu program ketahanan pangan juga. Membantu program ketahanan yang di Disperkimtan ya. Disperkimtan. Dispakan. Dispakan Kabupaten Bandung ya. Dispakan. Jadi ini juga termasuk Binaannya ini, binaan binaan. Kabupaten Bandung juga ini. Alhamdulillah. Nah, terus ini Pak Jengan. Di mulai proses nih, itu kendala awal kan kalau dianggap tadi ini termasuk cepatnya dari 2019 3 tahun sudah punya pangsa pasar sendiri. Itu sebetulnya ada kendala-kendalanya nggak? Saya pernah gagal secara pribadi karena dulu peternakan lele ini pribadi dulu kita memakai sistem yang salah dan saya gagal. Akhirnya saya belajar lagi metode Abah Nasruddin itu yang dari Gadog Bogor. Ternyata dalam lele, sahabat-sahabat semua yang mau juga beternak lele, ternyata sama kita dalam beragama, bahwa yang penting itu ilmunya dulu. Jangan tergiur keuntungannya dulu. Salah kalau lihat iklan-iklan peternak lele di YouTube, wah untungnya besar. Kalau tidak ada ilmunya nggak akan beruntung. Pakat. Nah, jadi kita kendalanya tadi salah mengambil guru kayaknya. Ternyata dalam beternak lele gue salah mengambil guru ya gagal. Akhirnya kita menemukan guru. Intinya temukan mentor lah. Dalam lele itu bagian dari pengembangan bisnis, jadi harus ada mentornya. Mentor bisnisnya siapa? Bisnis lele siapa? Nah, saya kebetulan menjadikan Abah Nasruddin menjadi mentor untuk budidaya lele ikan sangkuriang ini. Terkait dengan permodalan gimana itu? Nggak terlalu besar, Pak. Misal ini jangan pilih ayah sahabat 3-4 di rumah yang ingin mencontoh gitu atau ikut berkecimpung di dunia lele ini. Kalau modal di awal. lele modal awal tuh pasti lahan ya. Karena untuk pembenihan lele yang targetnya profit oriented atau harus menghasilkan dan itu bisa berdaya hasil, itu minimal kita satu paket pembenihan tuh punya 13 kolam ukuran 3x4. 13 kolam tuh 2 untuk kolam indukan, kemudian 8 untuk kolam penetasan, dan sisanya untuk penjarangan atau untuk pendederan. Nah, dengan punya kolam 13 kolam aja kita sudah bisa memproduksi benih. Oh iya. Sudah bisa menghasilkan. Seandainya saya paling kecil nih. Paling kecil saya dapat 50.000 ekor satu siklus. Dalam 45 hari itu bisa dapat 10 juta. Itu kotor ya omsetnya. Nah, itu paling kecil itu. Satu siklusnya 50.000 ekor. Kalau normalnya sih 120.000 ekor. Normalnya. Berarti kira-kira berapa meter persegi total untuk 13 kolam? Nah, kalau 3x4 itu 12 kali
13 berapa ya? Ya itu Rada, hitung gue. rada Sahabatnya. loading pemirsa, kalkulatornya ya bayangkan saja 3 kali 4 Iya iya. 13 kolam. Ya ada sih sebenarnya yang bisa dikurangkan sedikit-sedikit, 2 kali 5 2 kali 4 itu untuk pemijahan, kolam pemijahan, terus boleh 3 kali 6 untuk indukan, bisa dibagi 2 itu, sisanya 3 kali 4. Nah, di samping misalkan lahan, untuk modal rupiah itu untuk bibit terus makanannya bagaimana? Dalam satu siklus saya pembenihan, seandainya itu umum saja 120.000 ekor, kita habis hampir 3 juta. 3 juta. 3 juta dari beli pakan alam ya berupa cacing sutra, kemudian pakan-pakan pabrikan berupa tepung ikan dan pelet, itu sampai kita jual tuh maksimal 3 juta. 3 juta. Dan itu kita bisa dapat margin keuntungan kalau dari 120.000 ekor itu bisa 24 juta. Nah, gitu. Lumayan berarti berlipat sahabat. Nah, Gede. kalau pembenihan itu yang susah tuh tadi ilmunya. Oh ya, Harus ya, ya. bersanad. Menurut Sanad dan saya sih ya. sabar. Ya. Sanad dan sabar pengintennya Ya. sahabat. Nah, Ya. ternyata kan tadi tos uning penginten ajengan Dadan juga pernah mengalami kegagalan. Nah, Ya itu ajengan satu siklus itu berapa bulan? 45 hari sampai 2 bulan. Satu Ya. siklus itu. Nah, ini kembali dulu flashback ke kegagalan itu. Itu di kegagalannya itu berapa kali atau berkali-kali atau sekali gagal? Saya 3 kali siklus, Pak. 3 kali siklus. Tapi itu dulu kegagalan saya bukan di pembenihan, tapi di pembesaran. Oh. Memang kalau pembesaran operasional pakan itu 70% modal pakan itu Naiknya gitu. naiknya. Tapi kalau pembenihan dibalik, justru pakan di pembenihan tuh kecil tapi hasilnya besar. Di pembenihan tuh yang susah tuh tadi sanad dan ilmunya lah gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau pembesaran itu biasanya rata-rata para pembesar ikan lele itu kesulitannya di pakan. Karena pakan itu 70% dari operasional budidaya atau pembesaran itu dibeli pakan. Makanya kemarin kita ikut pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri. Supaya apa? Supaya bisa membuat pakan sendiri untuk pembesar. Berarti kalau modal awal lumayan juga merenya. Betul, betul. Kalau kita tidak salah guru, misalkan langsung kita mau bergerak di bidang pembenihan nih. Asal ada lahan saja, Iya, iya. rata-rata kalau di Kabupaten Bandung atau di sesama pesantren lah, rata-rata pesantren punya lahan ya, Iya, gitu. Itu lebih baik kita ikut pelatihan di Abah Nasruddin ya, supaya apa? Supaya tadi ada sanadnya, juga saya sudah teruji indukan lele sangkuriangnya berkualitas. Kalau di sini sendiri sudah buat pelatihan atau belum? Belum. Kalau pembesaran bisa di sini. Oh, pembesaran Tapi bisa. kalau pembenihan masih harus sama tanda petik mursidnya. Jadi sahabat, kalau sahabat-sahabat pernah nyantri apa merenungan rana ijazahnya. Jadi Nah begitu Pak Gupta, jadi, betul. sanes ijazah sekolah, ieu mah ijazah teh nurunkeun ilmu lah, lamun dinu film-film baheula mah ti guru teh ka beri prima gitu berennya. Jadi pertama modalnya tentu saja meureun tadi saur ajengan itu pertama ilmunya. Iya, Jadi sebelum berkecimpung kalau bisa ya cari dulu ilmunya, Iya, biar tidak gagal tentunya. Betul. Yang kedua modal lahan yang jelas. Kalau ada sahabat-sahabat yang berminat itu ya, modal lahan, terus modal untuk dari mulai membuat kolamnya, tapi kolamnya macam-macam terkedah tembok wae tentunya. Justru yang paling murah itu dan yang paling bagus efektif pembenihan tuh sebenarnya kalau banyak bahan bambu dari bambu, bikin dari bambu, sesek gitu ya, bambu, kemudian pakai terpal, tidak usah pakai tembok. Nanti ada contohnya, nanti ada gambarnya. Nah, di sini kebetulan yang pakai tembok ada, yang pakai sesek bambu juga ada, ya yang kolam tanah juga untuk pembesaran. Jadi tinggal nanti dihitung meureun modal untuk ngabangun balong, ya itulah yang dari bambu dulu meureun sama terpal. Dulu juga saya dari bambu sih awal-awal dari bambu. Terus meureun buat pakannya sama beli bibitnya. Itu mah intinya. Iya. Indukan, kalau kita mau di pembibitan kita belinya indukan. Supaya dikawinkan. Nah, dikawinkan. Ini dari mulai 2019 ini berarti kan udah beberapa siklus ya. Siklus. Terus panen si hasil panen itu
ada yang dijual ke pasar juga, ada yang Kalau pembenihan dikelola. sih dijual lagi ke petani. Kalau Oh, pembenihan yang ya, pembenihan benih. ke petani. Kalau yang pembesaran kita nggak jual. Paling saya kalau menjualkan ke pasar tuh dari petani binaan. Ah, Nah, yang dari sawah-sawah saya salurkan ke pasar-pasar. Tapi kalau pembesaran hasil sendiri rata-rata saya olah. oh, itu olahannya dijual di online itu punya Nah, online sendiri di Shopee atau di enggak, kita komunitas saja, oh komunitas. komunitas jamaah, Oh komunitas iya. santri. Oh, itu juga banyak. Karena kita belum bisa ready stock tiap hari, Hmm. belum. Ya tadilah Oh, kurang SDM juga kita. jadi memanfaatkan sumber daya umat, Iya, betul. sumber daya organisasi Iya, begitunya. betul. Nah, gitu. Nggak apa-apa sahabat, yang penting nah itu salah satu pentingnya kita mempunyai komunitas. Di samping kita bisa bersilaturahmi, itu juga menjadi salah satu apa namanya ruang Ya, ya, ruang untuk peluang berusaha dan ruang untuk berkarya. Mudah-mudahan Bang Inten pamit di komunitasnya sukses, terus bisa diakses oleh luar, dan ternyata kita juga sudah bisa mampu panen banyaknya meren, Ya, bisa tiap hari. bisa tiap hari. Iya, Ya, betul. syukur-syukur pesantren Darussalam tiasa bikin rumah makan meren hasil Amin, olahannya. amin, mudah-mudahan. Termasuk kan tadi Kita ada cita-citanya punya apa itu rumah frozen apa amin, itu amin, apa amin. ya tempat. Frozen food tentunya. Nah itu istilah Inggrisnya mah berenang gitulah. Frozen food. Ya, mudah-mudadan jadi nanti bukan hanya ikan kita karena bukan hanya ikan lele karena kita juga berhubungan dengan para petani mujair, gurame Oh, juga iya, kita saling berhubungan karena untuk pasarnya kita bisa saling bantu. Berarti sementara untuk pasar mah bisa diatasi benernya. Bisa, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan kelompok atau ya kelompok makanya ini hampir keluarga pesantren lah, makanya iya. family farm di sini. Iya. Family farm. Nah, family farm ini kalau misal kerjasama dengan pemerintah setempat ada atau dukungan dari pemerintah. Kita kelompoknya SK-nya SK Kepala Desa. Oh iya. Kemudian kita dibina oleh Dispakan, ada pendampingnya kan, ada pendamping perikanannya, dia sering ngontrol ke sini, sering ngasih peluang, bahkan dari KKP kita dibina oleh KKP juga, oleh kementerian. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan pengadaan indukan, kemudian juga pembinaan supaya cara pembenihan ikutin standar, standar KKP, bahkan rencana ya ada permodalan juga dari KKP. Lewat PUMK. Baru rencana. Itu sudah diproses lah. Alhamdulillah. Bagi para petani yang berkelompok sebenarnya di KKP ada, ya maksudnya ada peluang permodalan khusus perikanan, dan itu ramah lah. Tidak seperti yang lain. Jadi sahabat, ternyata ini juga salah satu informasi. Jadi kalau kita punya karya baik apapun itu, ini terlepas apakah mau pertanian ya, mau perikanan atau apa, itu sebetulnya di pemerintah sudah ada sahabat-sahabat. Jadi tinggal kita punya kemauan, punya karyanya, dan ya tinggal komunikasi. Sudah tersedia di pemerintah yang bertanggung jawab lah untuk bekerja sama, untuk membina kita lah kalau kita punya ini. Berarti sudah ada kerjasama rutinan lah dengan Dispakan Kabupaten Bandung. Ya, Dispakan ya, kemarin juga ada pertemuan ya, rata-rata pembinaan lah. Pembinaan, dan rencana tahun depan kita akan ya ada bantuan pakan juga, dibantu juga sih dia. Dinas juga sama karena dinas harus mensukseskan juga ketahanan pangan gitu. Nah, tadi karena menyangkut tadi menyebutkan desa bentuknya. Nah, bentuk dukungan dari pemerintah desa setempat nih dalam hal ini meren Cangkuang Kulon ya, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot. Nah, apakah misalkan ini kan sudah bentuknya kelompok. Pertama kelompok, kedua salah satu sumber pendapatan sebenarnya ekonomi. Betul. Nah, kan di desa itu biasanya ada BUMDes meren. Betul. Apakah sudah ada kerjasama dengan BUMDes desa setempat? Kemarin baru ada rencana dengan BUMDesmaknya, bukan BUMDes desanya, BUMDes bersamanya di kecamatan. Karena kalau di Dayakolot yang berkembang BUMDesmaknya.
Oh, Bumdes, enggak satu-satu desa maksudnya. bumdesnya rata-rata masih banyak kendala. Iya. Tapi kalau bumdesmanya dia sudah berjalan di jamur, kemudian di sepatu juga. Nah, kemudian kemarin kita sudah ada obrolan pertama dengan ketuanya itu tentang ya tadi olahan lele. Oh, iya. Jadi nanti yang bumdesma ikut memasarkan olahan lele dan barangnya dari kita. Alhamdulillah. Nah, Hatur nuhun meureun Pak Kades. Pak Camat. Oh, Pak Camat. Hatur nuhun. Pak Camat Dayakolot. Pak Camat Dayakolot nya. Pembina bumdesmanya. Hatur nuhun Pak Camat Dayakolot. Nya oge kades-kadesna maksudnya. Iya betul. Karena ada modal modal bumdesma itu ya dari Iya. desa-desa. Iya. Iya. Nah, dengan adanya kelompok family farm di pesantren Darussalam ini, Hajengan itu untuk pesantren itu sendiri segi positifnya apa itu aja? Kita kan di sini dimulai dari pendidikan Al-Quran usia dini ya. Pak Kiai Haji Uman salah satu pelopor yang membumikan Iqra di sini, metodologi Iqra. Bahkan pengarang Iqra pun pernah mampir ke sini, marhum. Kemudian juga Pak Haji mengembangkan dari mulai TK Al-Quran sampai TQ At-Takhasus, kemudian Qiraat Sab'ah, dan ada juga diniyah takmiliyahnya. Nah, diniyah takmiliyah itu rata-rata diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu, dan hasil dari sini rata-rata untuk membiayai itu. Jadi kayak subsidi silang. Kayak subsidi silang, segala macam perlengkapan kita, buku Quran Iqra, sama sedikit ada penghargaan bagi guru-gurunya yang pengajian yang diniyah takmiliyahnya ya dari sana. Nah, alhamdulillah sahabat nih, dengan adanya family farm yang bergerak di lele, terus ayam hias dengan domba ini, itu bisa membantu membiayai operasional pondok pesantren ya. Betul. Karena ternyata pondok pesantren Darussalam ini mayoritas meren banyak yang tidak mampu ya. Sebenarnya banyak yang mampu, cuman jadi kita karena namanya lembaga ya berarti harus menerima semua. Ya. Ada TKA, itu orang-orang mampu. TKA, TPA, TQA, Takhasus, itu rata-rata mereka ada administrasi resminya lah. Nah, kita sebagian yang banyakan yang bergerak di kelompok ini itu mengelola diniyah takmiliyahnya. Karena itu tidak berbayar. Tidak berbayar, dan rata-rata orang yang kurang mampu, karena di sini daerah urban, banyak yang ngontrak gitu, kemampuannya kurang, tapi tetap mau ngaji, ya kita tampung di diniyah takmiliyah. Atau kita gabungkan juga dengan program gerakan maghrib mengaji dari depan gitu. Jadi panginten inti nama, di samping ada kegiatan ekonomi dari kelompok family farm dan pondok pesantren Darussalam, tapi juga ada gerakan sosialnya yang dibantu dengan adanya family farm ini. Jadi ada biaya subsidi silang untuk anak-anak yang tidak mampu panginten orang tua. Alhamdulillah tuh berkah sahabat. Mantap. Jadi nyalamun bisa mah ketika membangun punya karya itu niatnya tong untuk diri sendiri, betul. Untuk umat pangintennya jangan jadi insya Allah dilancarkan gitu panginten. Nah terus ini nyambung ke ayam hias sareng domba, itu di mana itu tempat abdi tinggal tah? Ayam Brahma sebelah sini di belakang Bapak. Ada Brahma, ayam India, ini juga sama, budidaya juga. Kemudian kita baru merintis Moreno. Kita kemarin baru dapat 3 betina sama 2 jantan, dan sekarang sudah melahirkan. Tos anakan alhamdulillah. Keluar dari satu indukan itu 2 anaknya barusan, dan itu terus dikembangkan. Itu pangsa pasarnya bagaimana itu? Kalau domba Moreno komunitas domba hias. Oh, domba hias. Domba hias yang kalau di jika domba adu gitu. Film anak-anak manaon sondesip cenah. Oh, sondesip. Anu garaling. Anu garimbal buluna gitunya. Tapi mini gitu atau ageng sami? Kalau lama besar itu udah hampir berapa? Ya setinggi seginilah. Itu badannya besar dan tenaganya juga besar. Ari pangsa ekonominya
Itu di komunitas pecinta domba hias. Kayak burung merenya Iya. kayak kejuaraan gitu. Kalau di sini banyak kan yang di pasar, yang dipajang tuh di Lembang lah, di Farmhouse. Oh, ya. Jadi ngisi-ngisi tempat wisata rata-rata. Sama ayam hias juga. Ayam hias itu komunitas juga. Iya. Komunitas, kebetulan ada salah satu dari kelompok yang punya komunitas ayam hias. Ayam Brahma, asalnya dulu semua ayam hias. Ayam Brahma, ayam Ketawa, ayam Pelung juga kita pakai. Berarti untuk kegiatan yang fokus di ekonomi mah lele Ya, itu komunitas ya itu juga sama, kita nggak ikut kontes, tapi kita menjual. Oh, ya. Jual indukan warna itu. Ya, jual. Banyak yang bisa dipetik dalam konten hari ini, Pak Intennya. Dari mulai berkarya, dari mulai pengembangan pemberdayaan ekonomi, dari mulai kegiatan sosialnya. Jadi ada banyak tahapan ini yang bisa jadi inspirasi buat kita, khususnya sahabat-sahabat 34 nih yang masih muda-muda. Kalau bisa mainlah ke Pondok Pesantren Darussalam ya. Dan jangan takut berkarya. Ya, jadi kalau ada yang tertarik kan bisa bukan kursus ya, ngobrol-ngobrol dulu Pak Intinya. Bebas ini, bebas. Komunikasi dulu. Pelatihan dalam artian cara bebas gitu ya di sini, nerimalah. Yang mau bisa, yang mau ikutin berbisnis di bidang lele, terutama lele Sangkuriang, ya mangga lah. Sambil ngopi-ngopi Pak Intinya. Ngopi ya. Ras ningali ieu balong ieu teh seueur spotna mah saleresna mah cuman kumargi nyalat laki ada gimung jadi nanti dikirim foto-fotonya ya nanti dikirim. Jadi untuk contoh produk nanti ya juga, nanti ada produk olahan juga ya produk ditampilkan lah nanti. Betul. Nah untuk kegiatan santri nih, itu santri sudah mulai ikut belajar di ekonominya atau hanya ustadznya? Karena santri di sini rata-rata sampai usia SMP. Oh. Di sini rata-rata. Udah SMA rata-rata mereka masuk pesantren yang jauh-jauh lah gitu. Di sini memang lebih fokus tahasus Al-Qur'an di sini. Tahasus Al-Qur'an, sehingga kalau mau memperdalam kitab kuning baik itu dari segi fikih atau tauhid, itu mereka masuk pesantren-pesantren. Rata-rata dari sini ke Tasik, ke Darul Qolam Banten gitu. Ya rata-rata Tasik dan itu. Oh, berarti untuk kegiatan Family Fama khusus para ustadz ya. Jadi meren sebagai salah satu pengganti transport dari di pesantren ngarana ge pesantren iya. Lebih besar ikhlasnya. Ya, iya, karena kayak pesantren. Jadi lamun tidak ada karya yang lainnya meureun para ustadz kayaknya wayahna meureun gitu. Jadi mau tidak mau dan harus mau meureun untuk meningkatkan ekonomi pesantren juga. Harus kreatif gitu ya, lah. Harus kreatif. Tah gitu maksud. Nah ini ajengan Bang Inten da saleres mah seueur bahaseun mah nu ieu ge anu ayam hias sareng ieu Bang Inten tiasa di konten selanjutnya. Siap, nanti narasumbernya bisa berbeda. Ya, yuk waktunya memang ya ini mah saran untuk para sahabat 34 di rumah lah Ustaz, untuk bisa berkarya itu modalnya apa saja sih? Siap, sahabat-sahabat 34, generasi 34 ya. Generasi 34. Generasi 34, sekali lagi jangan takut berkarya, jangan takut tidak ada peluang. Ketika kita punya keinginan yang kuat, maka peluang itu akan banyak dan terbuka. Ketika peluang sudah banyak dan terbuka, maka lakukan hari itu juga, lakukan saat itu juga, jangan nunggu nanti. Ya, semakin cepat kita mencoba, maka semakin cepat juga kita bisa merasakan keberhasilan. Salam generasi 34. Salam generasi 34. Salamna kumaha apa sih? Ada aya kitu we. Bebas aja kan. Bebas lah. Salam generasi 34 semakin maju. Jadi quote mah meureun ti Pajangan Dadan mah. Jadi quote teh jangan ditunda. Jadi karya mah lakukan we gitu Pak Intennya. Jangan
jangan ditunda, jangan dinanti-nanti tong ngadaguan modal, ngadaguan ada mal jalan-jalan hari ngadaguan. Nuturkeun eta. Nuturkeun nu penting mah lakukeun we heula gitu. Iya. Naon we mimitina mah kitu paintennya. Iya, betul. Kitu meureun sahabat 34 untuk edisi Putra Ajengan perdana kali ini ya pungkas wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.